Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eli. Maaf mengganggu aktivitasnya hari ini. Perkenalkan, saya Bu Desi Sri Kurniawati. Saya CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Bondowoso, Bu Eli. Hari ini saya ingin ngobrol dengan Bu Eli, melakukan percakapan praobservasi yang ini merupakan tugas aksi nyata saya di modul 2.3 Bu Eli, di mana saya harus mengobservasi teman sejawat saya, yakni saya memilih Bu Eli untuk saya jadikan model di sana, di mana nanti ada 3 tahapan Bu Eli yang akan kita lalui. Yang pertama percakapan praobservasi yang kita lakukan hari ini. Kemudian nanti ada kegiatan observasi di proses pembelajaran, dan juga yang ketiga nanti ada percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh PP saya. Seperti itu Bu Eli. Nah, terima kasih atas waktunya Bu Eli. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Eli, nanti ketika saya mengobservasi Bu Eli, tentunya di proses pembelajaran, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh Bu Eli? Karena pembelajaran di kelas 4 ini saya akan menggunakan materi IPAS, yaitu tujuan pembelajaran saya yaitu mengenali materi dan karakteristiknya serta mempelajari karakteristik wujud zat. Seperti itu Bu Desi. Itu tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti pada kegiatan observasi. Ya, terima kasih. Berarti nanti yang akan saya observasi proses pembelajarannya adalah mata pelajaran IPAS ya Bu Eli, ya, betul. Di mana tujuan pembelajarannya sudah disampaikan oleh Bu Eli tadi. Kemudian Bu Eli, berikutnya dari proses pembelajaran tersebut, area pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Bu Eli? Area pengembangan yang ingin saya capai yang pertama yaitu mengembangkan budaya positif di kelas, terutama ya pada siswa yang saya ampu. Kemudian tentunya pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana saya akan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian saya akan nantinya bisa memberikan suatu pembelajaran yang bisa bermakna bagi murid. Itu yang akan saya lakukan nanti di area pengembangannya. Ya, berarti dari apa yang sudah disampaikan Bu Eli, ada 3 ya Bu Eli yang ingin dicapai area pengembangan. Yang pertama budaya positif, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi, dan juga pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Iya. Ya. Nah, dari area pengembangan tersebut yang sudah Bu Eli sampaikan yang ingin dicapai, strategi seperti apa pembelajaran yang nantinya akan Bu Eli laksanakan di proses observasi ini? Strategi yang akan saya lakukan tadi untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya akan menggunakan berbagai media. Yang pertama yaitu video pembelajaran yang akan saya berikan ke anak-anak agar anak-anak itu lebih tertarik ya. Kemungkinan itu tadi ya, mengelompokkan siswa juga dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya, dan juga saya ingin membuat lagu-lagu yang berkaitan dengan pembelajaran agar pembelajaran itu lebih bermakna dan lebih mudah dimengerti oleh anak-anak, serta tugas-tugas yang akan saya berikan tentunya karena ini pembelajaran berdiferensiasi, tentunya akan saya siapkan agar tugas itu sesuai dengan kebutuhan murid, seperti itu. Berarti Bu Eli sudah merancang ya Bu untuk kegiatan yang nantinya pembelajarannya akan saya observasi dengan tujuan pengembangan yang sudah ingin dicapai dan strategi-strategi apa yang sudah Bu Eli rancang.
Nah, untuk waktunya ini Bu, kapan Bu saya bisa melaksanakan observasi? Secepatnya ya, kurang lebih 1 minggu ke depan boleh, saya siap. Oh begitu. Berarti nanti saya tunggu informasi dari Bu Eli, tepatnya hari apa nanti Bu Eli untuk melakukan pembelajaran ini. Jadi saya juga sudah mempersiapkan untuk mengobservasi di dalam kelas Bu Eli seperti itu, ya. Baik, siap. Iya. Nah, kemudian di sini Bu Eli, nanti ketika saya melaksanakan observasi Bu, ada beberapa kegiatan memang yang akan saya lakukan di dalam kelas, yakni saya nanti akan melihat dan juga mencatat hal-hal yang saya dapatkan dari proses pembelajaran yang Bu Eli laksanakan nanti di dalam kelas, baik di kegiatan awal, kegiatan inti, sampai dengan kegiatan penutup. Seperti itu Bu Eli. Dan hasil observasi ini nanti juga kita sampaikan nanti kepada Bu Eli yang nantinya bisa menjadi bahan untuk perbaikan ataupun pengembangan di pembelajaran selanjutnya. Seperti itu Bu Eli. Nah, Bu Eli, dari apa yang sudah kita obrolkan dari tadi, percakapan pra-observasi ini, apa sih yang Bu Eli dapat? Setelah kita obrol-obrol hari ini, banyak sekali yang saya dapat. Tentunya saya akan lebih merancang, lebih semangat untuk kegiatan observasi, dan saya sudah punya gambaran apa yang akan saya lakukan pada kegiatan nantinya, seperti itu. Berarti kegiatan pasca pra-observasi ini sangat bermanfaat ya Bu untuk mempersiapkan bagaimana nanti Bu Eli bisa lebih siap untuk mengajar dan sebagainya, seperti itu. Betul. Baik, terima kasih Bu Eli. Cukup sekian saja untuk percakapan kita pada hari ini untuk pra-observasi. Nanti kita akan bertemu di kegiatan observasi Bu Eli dan juga di kegiatan pasca observasi bersama yang akan didampingi oleh PP saya, seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Eli atas waktunya. Sama-sama. Saya tunggu informasinya untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya Bu Eli. Saya akhiri percakapan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang wujud zat. Anak-anak masih ingat enggak bahwa di sekitar kita banyak benda? Banyak ya. Tentunya di sana menambah pemahaman kalian, Bu Eli punya video tentang wujud zat dan perubahannya. Nah, anak-anak, ini adalah video tentang wujud zat. Disimak ya.
Yang pertama yaitu benda padat. Benda padat adalah Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eli, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Kabarnya ini tambah sehat sudah. Alhamdulillah, karena sehat itu penting Bu Eli. Karena ketika kita tidak sehat, maka segala aktivitas kita akan tertunda, itu akan terganggu. Ya Bu Eli, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu Eli, di mana sebelumnya kita sudah melalui rangkaian observasi. Yang pertama kita sudah melakukan percakapan, observasi, kemudian setelah itu kita lanjut di kelas ya Bu Eli. Pada saat itu kita sudah saya melakukan observasi terhadap apa yang sudah Bu Eli lakukan di kelas. Kemudian hari ini tindak lanjut dari pra-observasi dan juga observasi yang sudah kita lakukan Bu Eli, yakni percakapan pasca observasi Bu Eli, di mana tujuan observasi yang sudah saya laksanakan yakni mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah Bu Eli lakukan di kelas. Nah, sementara untuk tujuan dari pasca observasi hari ini Bu Eli, kita akan sama-sama mengevaluasi, kemudian merefleksi dan juga berbenah diri ya Bu Eli sebagai tindak lanjut dari observasi di dalam kelas kemarin. Nah, Bu Eli, saya ingin tanyakan yang pertama Bu Eli, bagaimana perasaan Bu Eli ketika saya melakukan observasi di kelas? Bagaimana perasaan Bu Eli pada saat pembelajaran tersebut? Alhamdulillah ya, perasaan saya sangat senang sekali ketika pelaksanaan observasi, di mana sebelumnya yang ada di pikiran saya takutnya anak-anak kurang senang dengan apa yang saya lakukan ketika pembelajaran, tetapi pada saat jalannya observasi tersebut, alhamdulillah anak-anak sangat senang dan ceria ketika melakukan pembelajaran. Ya Bu Eli. Nah, selain itu Bu Eli, saya juga sudah mengamati ya Bu Eli bagaimana anak-anak ini senang belajar dengan Bu Eli pada saat itu, karena memang Bu Eli menerapkan beberapa metode di sana, kemudian sudah menggunakan IT dan sebagainya. Nah Bu Eli, tantangannya sekarang Bu Eli, karena di sana anak-anak sudah merasa senang ya Bu Eli, jadi di situ anak-anak sudah merasa kebutuhannya tercukupi oleh Bu Eli. Nah sekarang tantangan apa yang Bu Eli rasakan pada saat pembelajaran tersebut? Ya, memang saya memiliki beberapa tantangan, di mana kita tahu bahwa kelas 4 itu anak-anak memiliki profil dan gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, ketika profil belajarnya kurang mampu di literasi, mungkin yang menjadi tantangan saya, anak-anak itu sulit untuk memahami walaupun saya sudah memberikan konten yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa. Tetapi kadang yang yang literasinya kurang pemahamannya, seperti itu. Kemudian anak-anak yang gaya belajarnya sering bergerak, ini juga masih perlu perlu
pembinaan lagi ya, agar mereka itu dalam pembelajaran boleh ya bergerak, boleh, tapi tidak mengganggu temannya, seperti itu. Nah, itu yang tantangan yang sudah Bu Eli rasakan di dalam kelas, di mana memang anak-anak mungkin memang yang gaya belajarnya banyak bergerak katanya Bu Eli. Ya itu mungkin memang gaya belajar mereka ya Bu Eli. Ya. Hanya saja mungkin perlu diarahkan begitu ya Bu Eli. Kalau saya tangkap dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eli. Kemudian Ibu Eli, setelah ada tantangan, kemudian hal-hal baik yang sudah diperoleh di kelas oleh Bu Eli, tindak lanjut setelah pelaksanaan pembelajaran kemarin, setelah observasi kemarin, tindak lanjut seperti apa yang akan Bu Eli lakukan untuk mengcover semua kebutuhan murid yang memang kebutuhannya beragam ya Bu Eli di dalam kelas. Tindak lanjutnya seperti apa Bu Eli? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ya, sebenarnya ini sudah berjalan, tetapi masih ada anak yang masih belum fokus untuk mengikuti tambahan pembelajaran mengenai literasi, di mana saya sudah memberikan tambahan untuk anak-anak belajar membaca bagi yang belum bisa membaca. Itu yang pertama yang akan saya lakukan. Jadi alhamdulillah kemarin itu sudah Bu, saya terus ikut tambahan pembelajaran mengenai belajar membaca seperti itu. Jadi sudah ada keinginan yang nomor satu ya. Kemudian yang kedua, saya ingin lebih kreatif kembali untuk membuat video-video pembelajaran atau di mana proses pembelajaran itu supaya lebih menarik dan lebih menantang bagi siswa, seperti itu. Seperti yang saya lakukan kemarin itu hasil dari pembatik ya, saya mengikuti pembatik, akhirnya saya gunakan dalam pembelajaran. Nah, dari situ saya bisa melihat ternyata anak-anak senang melihat video yang saya buat. Kemudian anak-anak minta lagi, Bu, nanti lain kali buatkan video, malah minta matematika anak-anak seperti itu. Oke, gitu saya. Jadi saya tertantang untuk berkreatif dan berinovatif seperti itu. Jadi itu yang saya harus lakukan, yaitu saya harus banyak belajar. Kebetulan saya masuk di GSM ya, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Kita bisa sharing, dan kemudian di kelompok pembatik juga saya masih tetap, walaupun sudah tidak lanjut ke level berikutnya, alhamdulillah teman-teman itu tidak hanya sharing di bidang pembatik saja, tetapi tentang tantangan-tantangan yang ada di sekolah masing-masing. Alhamdulillah banyak ilmu yang didapatkan, yang bisa saya lakukan, yang bisa saya terapkan di sekolah kita. Luar biasa sekali ya Bu Eli, pengalaman Bu Eli sudah pernah ikut JGP angkatan 7, kemudian sudah ikut pembatik juga Bu Eli, dan juga ikut grupnya GSM ya Bu Eli. Nah, ini memang pengalaman pengembangan diri kita sebagai usaha kita, ikhtiar kita, bagaimana pendidikan utamanya di kelas kita sendiri ini lebih baik, seperti itu ya Bu Eli ya. Betul. Sekarang Bu Eli, saya ingin komitmen ini dari Bu Eli. Komitmen Bu Eli ke depannya seperti apa? Kalau komitmen saya, ya saya harus tetap mau belajar dan belajar, tidak berhenti di tempat seperti itu. Karena kita tahu bahwa kurikulum kita ini dinamis. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Jadi tidak hanya iya sudah, yang penting anak-anak paham, bukan, tetapi kita harus kreatif dan inovasi dengan selalu belajar. Pengalaman saya menjadi CGP, awalnya saya tidak tahu IT, gaptek seperti itu ya. Akhirnya dengan mencoba dan belajar, alhamdulillah ikut pembatik sudah, alhamdulillah bisa buat video pembelajaran seperti itu. Jadi kita komitmen saya ya tetap harus belajar dan belajar seperti itu. Luar biasa sekali Bu Eli, saya sangat terinspirasi oleh apa yang sudah Bu Eli sampaikan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan di pasca observasi ini sudah saya berikan kepada Bu Eli semua. Nah, sekarang saya ingin memberikan kesimpulan Bu Eli dari apa yang sudah kita lakukan.
dari pra observasi, kemudian observasi di dalam kelas, dan juga hari ini pasca observasi. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari kegiatan ini Bu Eli, yang pertama ketika pra observasi saya sudah menanyakan apa saja persiapan-persiapan yang akan Bu Eli lakukan di dalam kelas, dan alhamdulillah pada saat observasi ini semua persiapan yang sudah disampaikan oleh Bu Eli di pra observasi ini terlaksana semua Bu Eli, dan luar biasa pembelajaran di dalam kelas. Bu Eli sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang disertai dengan KSE di situ, kemudian juga metode yang Bu Eli lakukan pada saat pembelajaran IPAS ya, pada saat itu ini sangat luar biasa, sudah menggunakan IT. Ini merupakan tindak lanjut dari Bu Eli juga, merupakan hasil dari Bu Eli, di mana Bu Eli di sana sudah melakukan pengembangan diri yang luar biasa. Bu Eli ikut pembatik dan sebagainya, dan bisa diterapkan di kelas. Ini sangat luar biasa, dan saya sangat berterima kasih Bu Eli atas apa yang sudah kita sepakati bersama dari awal, dari pra observasi, kemudian observasi, dan hari ini di pasca observasi. Banyak pembelajaran yang saya dapat juga dari Bu Eli. Mudah-mudahan kedepannya apa yang sudah menjadi komitmen dari Bu Eli bisa terlaksana dengan baik. Amin. Ya, terima kasih Bu Eli sekali lagi. Sama-sama. Untuk rangkaian observasi kita. Sangat luar biasa, sangat menginspirasi bagi saya. Sekali lagi terima kasih. Nanti suatu mungkin kapan-kapan bisa ini lagi Bu Eli. Baik. Bisa melakukan observasi kembali. Oke, saya tunggu. Ya, terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.